Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan, seorang istri setia merawat rumah tangga sepenuh hati, tapi diam-diam, suaminya justru mengkhianati, bukan dengan orang asing, tapi dengan sahabat kecilnya sendiri. Tangis, luka, dan kehancuran tak bisa dihindari. Tapi siapa sangka, justru dari pengkhianatan itulah, takdir membalik segalanya dengan cara yang tak disangka. Sebuah kisah menyayat hati, yang akan membuka mata kita bahwa cinta sejati tak pernah datang dari kebohongan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kita selalu bersyukur atas hidup. Pagi itu, mentari memancarkan sinarnya dengan lembut, menyinari perumahan kecil yang asri di pinggiran kota. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi dengan taman-taman kecil di depan halaman. Di salah satu rumah bercat putih dengan pot-pot bunga menggantung di jendela. Laras membuka tirai jendela kamarnya sambil mengucap syukur dalam hati. Ia melihat suaminya, Dimas, sedang menyapu halaman sambil mengenakan sarung dan kaos oblong. Pemandangan itu, meski sederhana, selalu membuat hati Laras hangat. Meski sudah 7 tahun menikah, Dimas tetap menunjukkan sikap manis dan perhatian, seperti saat mereka masih pacaran dulu. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Laras menuju dapur dan mulai membuat sarapan. Ia tahu Dimas suka roti bakar dengan selai kacang dan telur mata sapi. Aroma kopi panas yang baru diseduh memenuhi ruangan kecil itu. Ia menyiapkan 2 piring, 2 cangkir teh, dan 1 senyuman hangat untuk memulai pagi mereka. Dimas masuk ke dalam dan langsung duduk di meja makan. "Wangi banget pagi ini," ucap Dimas, mencium aroma kopi buatan istrinya. Laras tersenyum, "Kamu selalu bilang begitu tiap pagi." "Karena emang tiap pagi wangi. Termasuk kamu," balas Dimas sambil terkekeh. Obrolan ringan itu menjadi rutinitas yang Laras sukai. Meski belum juga dikaruniai anak, ia merasa hidupnya bahagia. Rumah mereka kecil, tapi nyaman. Penghasilan Dimas cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan Laras sendiri mengajar di taman kanak-kanak dekat rumah. Kehidupan mereka sederhana, tapi terlihat utuh. Namun ada satu hal yang diam-diam sering membuat Laras termenung, kehamilan yang tak kunjung datang. Pernah suatu malam, setelah menonton drama keluarga di televisi, Laras memeluk perutnya sendiri sambil berdoa dalam hati. Ia membayangkan ada kehidupan kecil di dalam sana. Seorang bayi mungil yang akan memanggilnya ibu. Dimas tahu betul betapa besar keinginan Laras menjadi seorang ibu. Tapi ia selalu menenangkan istrinya dengan kalimat yang sama. "Kita ikhtiar aja terus, sayang. Kalau Allah ridho, pasti akan ada waktunya," ujar Dimas suatu malam sambil memegang tangan Laras. Ucapan itu menenangkan, tapi tak bisa sepenuhnya menghapus rasa sepi yang kadang muncul diam-diam. 3 hari setelah itu, Laras menerima sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya ia ragu membuka, tapi saat membaca isinya, dadanya langsung bergemuruh. "Laras, ini aku, Nisa. Teman kecilmu dari SMP. Kamu masih ingat aku nggak?" Mata Laras membelalak. Ia membaca ulang pesan itu sambil mencoba mengingat wajah Nisa. Nama itu memang familiar. Mereka pernah satu sekolah saat SMP, satu geng, bahkan sering main bersama di rumah nenek Laras sepulang sekolah. Laras langsung membalas dengan antusias. Mereka saling bertukar kabar, saling mengirim foto, dan tertawa mengenang masa kecil. Ternyata Nisa baru saja pindah kerja ke kota ini, dan sedang mencari tempat tinggal sementara. Ia mengaku sudah coba cari kos, tapi belum menemukan yang cocok. Tanpa pikir panjang, Laras langsung menawarkan kamar tamu di rumahnya. "Kamu nginep di rumahku aja dulu. Serius, gak usah sungkan. Kamarnya kosong kok. Sekalian kita nostalgia, ya kan?" tulis Laras di pesan balasan. Nisa sempat menolak dengan alasan takut merepotkan, tapi akhirnya setuju. Malam itu, Laras menjemput Nisa di terminal. Mereka berpelukan lama. Laras nyaris menangis saat melihat sahabat kecilnya berdiri di hadapannya lagi. Nisa kini tampil lebih dewasa. Kulitnya bersih, rambutnya sebahu, dan gayanya modis. Ia mengenakan celana jeans ketat dan jaket krem. Wajahnya dipoles make-up tipis yang membuatnya tampak menarik. Laras merasa sedikit minder melihat penampilan temannya,
Tapi ia mencoba menepis perasaan itu. Sepulang dari terminal, Dimas sudah menunggu di rumah. Saat melihat Nisa, ia menyambut ramah dan sopan. "Oh, ini Nisa ya, yang dulu teman kecil kamu itu? Aku sering dengar kamu cerita tentang dia," kata Dimas sambil tersenyum. "Iya, Mas. Akhirnya bisa ketemu lagi setelah belasan tahun," jawab Laras senang. "Seneng banget bisa ketemu Laras lagi. Kamu gak berubah ya, tetap manis kayak dulu," sahut Nisa sambil tertawa. Sejak malam itu, suasana rumah Laras jadi lebih ramai. Mereka sering makan malam bertiga, nonton acara TV bareng, bahkan memasak bersama saat akhir pekan. Laras senang, ia merasa seperti menghidupkan kembali masa kecil yang dulu penuh tawa. Namun, di balik tawa-tawa itu, sesuatu yang tak terlihat mulai tumbuh perlahan. Beberapa minggu setelah Nisa tinggal, Laras mulai merasakan perubahan kecil. Mula-mula, Dimas jadi lebih sering bercanda dengan Nisa saat Laras sedang memasak. Terkadang Laras keluar dari dapur dan melihat mereka tertawa. Terlalu lepas, terlalu dekat. Lalu, Dimas mulai pulang lebih lambat dari biasanya. Alasannya selalu karena kerjaan lembur. Tapi saat ditanya lebih detail, jawabannya menggantung. Satu malam, saat Laras mencuci pakaian, ia menemukan sapu tangan wanita di kerah baju Dimas. Warnanya merah muda, bukan milik Laras, dan jelas bukan milik Nisa, karena ia tahu Nisa tidak pernah memakai sapu tangan. Laras mencoba tidak menuduh. Ia bertanya pelan, "Mas, ini sapu tangan siapa ya? Ada di baju kamu." Dimas terlihat bingung beberapa detik, lalu menjawab, "Oh, itu kayaknya punyanya teman kantor. Kemarin pinjemin buat lap keringat. Aku lupa balikin." Laras hanya mengangguk. Tapi hatinya mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa kali ia melihat Dimas diam-diam mengetik pesan di ponsel dan tersenyum. Saat Laras mendekat, Dimas buru-buru mengunci layar dan mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, saat Laras membersihkan meja ruang tamu, ia melihat Nisa keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Tapi yang membuatnya terkejut, Nisa hanya mengenakan handuk yang sangat pendek dan ketat. Laras tercekat. "Nis, itu, bajumu mana?" Aku buru-buru banget, Ras. Tadi lupa bawa baju ke kamar mandi. Gak ada siapa-siapa juga, kan?" jawab Nisa santai. Laras tersenyum kaku, tapi dadanya bergemuruh. Malam itu, saat semua tertidur, Laras duduk sendirian di ruang tamu. Ia memeluk lutut dan menatap kosong ke arah jendela. Suara jangkrik di luar rumah seolah menambah sunyi di dalam hatinya. Ia mencoba mengingat setiap detail perubahan dalam rumah itu sejak Nisa datang. Apa mungkin? Tidak. Ia segera menepis pikiran buruk itu. Ini cuma perasaan cemburu. Perasaan tidak enak, karena rumah yang biasanya tenang kini harus berbagi ruang dengan orang lain. Tapi di balik penolakannya itu, hatinya terus berbisik pelan. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. 2 hari kemudian, saat Laras sedang mengajar di sekolah, ia menerima kiriman video pendek dari nomor tak dikenal. Isinya membuat tangan Laras gemetar. Dalam video itu, tampak Dimas berdiri di depan toko bunga bersama seorang wanita yang mengenakan masker dan kacamata hitam. Tapi meski wajah wanita itu tidak terlihat jelas, Laras tahu, itu adalah Nisa. Dimas terlihat menyentuh bahu wanita itu, lalu menggandeng tangannya. Kamera merekam dari kejauhan, tapi cukup jelas menunjukkan keintiman yang tak pantas. Laras memejamkan mata. Dunia serasa berhenti berputar. Ia tak tahu harus bagaimana. Tapi ia juga tidak bisa menjerit di depan anak-anak kecil yang sedang belajar mewarnai. Ia menyimpan video itu dalam folder khusus di ponselnya. Malamnya, ia tidak bertanya apapun. Ia hanya menatap wajah Dimas yang tertidur di sebelahnya, dan memendam tangis dalam diam. Ia tahu, badai yang selama ini ia anggap bayangan, ternyata benar-benar nyata. Dan ia harus menyiapkan diri. Karena badai itu akan menghancurkan bukan hanya rumah, tapi juga hati. Hari-hari berikutnya dilalui Laras dengan rasa tak menentu. Sejak menerima video misterius yang menunjukkan suaminya berjalan mesra bersama Nisa, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap melayani Dimas seperti biasa, memasak, merapikan baju kerjanya, menyiapkan teh hangat tiap malam. Tapi semua itu kini terasa seperti rutinitas kosong.
Bukan lagi karena cinta, tapi karena ia masih butuh waktu untuk memastikan semuanya. Nisa masih tinggal di rumah mereka. Masih tertawa seperti biasa. Masih memanggil Laras dengan sebutan sahabat. Tapi kini Laras mulai memperhatikan gerak-gerik Nisa. Ia menyadari, terlalu banyak momen yang selama ini ia abaikan. Suatu pagi, Laras bangun lebih awal. Ia bermaksud membuat sarapan, tapi langkahnya terhenti di depan dapur. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia melihat Dimas dan Nisa berdiri berdekatan. Terlalu dekat. Dimas sedang menyentuh rambut Nisa yang basah, lalu berkata pelan, "Kamu harus jaga kesehatan. Jangan mandi jam 5 pagi gini." Nisa tersenyum manja. "Aku takut nanti kamu marah kalau aku batuk-batuk." Mereka berdua tertawa kecil. Lalu hening. Hanya suara panci di atas kompor yang terdengar. Laras buru-buru mundur. Jantungnya berdegup cepat. Ia masuk kembali ke kamar, pura-pura belum bangun. Air matanya menetes diam-diam. Tapi lagi-lagi ia tak mengatakan apa-apa. Seminggu kemudian, saat Laras sedang menyapu halaman, tetangga sebelah rumahnya menghampiri. Ibu Lina, wanita parubaya yang sudah seperti ibu sendiri bagi Laras, memanggilnya dari balik pagar. "Laras, maaf ya, Tante gak mau ikut campur. Tapi kamu hati-hati ya." Laras menoleh. "Maksudnya, Tante?" Ibu Lina mendekat, lalu berbisik. "Tadi malam Tante pulang dari pengajian. Lihat suamimu dan teman kamu itu beli makanan bareng di warung dekat lampu merah. Padahal kamu bilang kamu di rumah sendirian." Laras terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Maaf ya, Tante cuma gak mau kamu dibohongi," tambah Ibu Lina pelan. Laras tersenyum paksa dan mengucapkan terima kasih. Setelah Ibu Lina pergi, Laras duduk di bangku teras. Napasnya berat. Ia mulai mengumpulkan bukti, satu demi satu, walau hati kecilnya masih berharap bahwa semua ini hanyalah salah paham. Malam harinya, Laras menyusun rencana kecil. Ia meminjam ponsel suaminya saat Dimas tertidur. Jari-jarinya gemetar saat membuka aplikasi WhatsApp. Ia mengetik nama Nisa di kolom pencarian, tapi tak ada hasil. Ia mencoba lagi, kali ini dengan nama Sayang, masih tidak ada. Lalu matanya tertumbuk pada kontak bernama Delivery Kado. Tangannya mulai dingin. Ia buka isi percakapan itu. "Dan benar saja, aku kangen banget kamu hari ini. Rasanya gak sabar pengen peluk kamu. Tadi pagi kamu cantik banget waktu keluar dari kamar mandi. Aku harus pura-pura gak lihat. Besok kita bisa ketemu jam makan siang." Laras pasti gak curiga. Laras membaca pesan-pesan itu sambil menahan isak. Air matanya jatuh ke layar ponsel. Dimas, lelaki yang selama ini ia percaya, ternyata sudah bermain api di belakangnya. Dan yang lebih menyakitkan, lawan mainnya adalah sahabat kecil yang ia panggil adik sendiri. Laras menyimpan semua tangkapan layar itu. Ia butuh bukti, tapi belum siap untuk konfrontasi. Beberapa hari kemudian, Laras berpura-pura pergi ke sekolah lebih awal. Padahal ia hanya bersembunyi di rumah tetangga. Ia meninggalkan rumahnya sebelum subuh, dan dari balik jendela rumah Ibu Lina, ia mengintip halaman rumahnya. Sekitar pukul 8 pagi, ia melihat Dimas keluar rumah dengan mengenakan pakaian kerja rapi. Tapi anehnya, ia kembali lagi ke rumah hanya 15 menit kemudian. Lalu, tak lama kemudian, Nisa keluar dari kamar, mengenakan daster tipis. Mereka masuk ke dapur bersama. Laras tak bisa mendengar apa-apa, tapi gerakan tubuh mereka terlalu intim. Terlalu berani. Laras memalingkan wajah. Ia tak sanggup melihat lebih banyak. Saat pulang ke rumah sore harinya, Laras berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia menyapa Nisa dengan senyum, memasak makan malam seperti biasa, bahkan masih sempat menawari teh manis kepada Dimas yang sedang bersantai di ruang tamu. Tapi dalam hati, Laras merasa seperti sedang menahan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Suatu malam, Laras mendapat ide untuk memasang aplikasi perekam otomatis di kamar tamu. Ia sudah tidak tahan. Ia harus tahu kebenaran sepenuhnya. Dengan hati bergetar, ia meletakkan ponsel lamanya di bawah meja kecil dekat kamar tamu tempat Nisa tidur. Besok pagi, saat semua orang pergi, Laras memutar hasil rekaman itu.
Suaranya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat tubuhnya lemas. Terdengar suara Dimas masuk ke kamar, suara Nisa tertawa pelan, lalu suara bisik-bisik yang tidak pantas diucapkan antara seorang suami dengan sahabat istrinya sendiri. Telinga Laras panas. Ia menutup mulut, mencoba menahan teriakan. Dunia seakan runtuh. Rasa cinta, kepercayaan, dan semua yang ia bangun bersama Dimas selama 7 tahun, kini runtuh dalam hitungan detik. Sore harinya, Laras duduk di kamar, menatap langit dari balik jendela. Ia menggenggam ponsel yang penuh bukti. Ia tahu, waktunya belum tepat untuk bertindak. Ia harus menyiapkan semuanya dengan hati dingin. Bukan karena dendam, tapi karena harga dirinya. Malam itu, Nisa masuk ke kamar Laras dan duduk di sampingnya. "Ras, minggu depan aku udah dapat kos. Tapi aku sedih ninggalin kalian. Aku udah kayak keluarga di sini." Laras menoleh pelan, menatap wajah Nisa. Wajah yang dulu ia anggap seperti saudara. Tapi kini ia tahu, di balik wajah itu tersembunyi pengkhianatan yang paling menyakitkan. "Ya, semoga kamu betah di tempat baru nanti," jawab Laras datar. Nisa tersenyum, lalu berdiri dan keluar dari kamar. Setelah pintu tertutup, Laras menatap cermin di depannya. Ia melihat wajahnya sendiri, pucat, lelah, tapi masih tegak. Dalam hati, ia berbisik, "Aku harus kuat. Aku harus lawan semuanya, dengan cara yang elegan." Karena ia tahu, badai itu tidak bisa dihindari. Tapi ia bisa memilih, apakah akan hancur oleh badai itu, atau justru menjadi lebih kokoh setelahnya. Seminggu kemudian, Laras menyiapkan sebuah acara kecil di rumahnya. Ia bilang kepada Dimas bahwa ia ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Dimas tampak senang dan mengiyakan tanpa banyak tanya. Ia bahkan mengajak beberapa teman kantor, dan Laras mengundang tetangga dekat serta 2 guru TK tempat ia bekerja. Nisa pun diundang. Ia datang dengan gaun biru muda dan make-up tipis. Laras hanya tersenyum melihatnya. Malam itu, rumah mereka penuh dengan canda tawa. Meja makan dipenuhi hidangan buatan Laras. Semua terlihat normal. Hingga acara hampir usai, Laras berdiri dan memegang mikrofon kecil yang sudah ia siapkan. "Aku ingin mempersembahkan video kenangan 7 tahun pernikahan kami. Ini kompilasi dari masa awal kami menikah hingga hari ini." Lampu dimatikan. Proyektor menyala. Semua mata tertuju ke layar. Video pertama menampilkan pernikahan mereka. Lalu disusul momen-momen liburan, ulang tahun, dan kegiatan sehari-hari mereka di rumah. Para tamu tersenyum. Ada yang tertawa kecil. Namun, tepat di detik ke-45, layar berganti. Muncul rekaman video dari CCTV yang Laras pasang diam-diam di kamar tamu. Terdengar suara desahan. Suara bisik-bisik. Lalu terlihat jelas. Dimas dan Nisa duduk berdekatan di tempat tidur, lalu berpelukan, terlalu mesra untuk 2 orang yang seharusnya hanya sebatas teman. Tapi Laras lebih dulu menekan tombol off. Ia menatap semua tamu. "Maaf, saya tidak bermaksud membuat keributan. Saya hanya ingin semua orang tahu apa yang sudah saya alami dalam diam selama ini." Udara malam terasa berat, seolah ikut menahan napas setelah tayangan mengejutkan di pesta ulang tahun pernikahan Laras dan Dimas. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi suara tawa dan obrolan kini sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Para tamu saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dimas berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Nisa sudah lebih dulu berlari keluar rumah, meninggalkan sepatu hak tingginya di depan pintu. Laras berdiri dengan tenang di tengah ruangan, mengenakan gamis abu-abu yang anggun, rambutnya diikat sederhana. Meski air matanya sempat jatuh saat video itu diputar, kini wajahnya kembali tenang. Ada luka dalam pandangannya, tapi juga ada keberanian yang tak pernah ditunjukkan sebelumnya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Maaf kalau malam ini jadi tak nyaman. Tapi saya harus melindungi martabat saya. Saya ingin semua tahu bahwa selama ini saya diam bukan karena tidak tahu, tapi karena saya sedang memilih waktu untuk bicara." Tak ada satupun tamu yang berani bersuara. Bahkan Ibu Lina, tetangga yang sudah seperti orang tua sendiri,
hanya bisa menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. Dimas akhirnya mencoba melangkah mendekati Laras, tapi Laras mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Cukup, Mas. Jangan katakan apa-apa. Semua orang sudah melihat. Saya hanya ingin malam ini jadi titik akhir dari segala sandiwara. Laras lalu berbalik dan masuk ke kamar. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Dimas berdiri sendirian di tengah tamu yang membisu. Pagi harinya, rumah itu sepi. Tak ada suara canda tawa. Tak ada aroma kopi seperti biasanya. Hanya ada keheningan dan suara detik jam dinding yang terdengar menusuk. Laras duduk di kamar, memandangi tumpukan pakaian di koper. Ia tak bisa tidur semalaman. Kepalanya penuh. Hatinya lelah. Tapi satu hal sudah ia putuskan. Ia harus pergi. Dimas, sejak pagi, hanya duduk di ruang tamu. Tak berani bicara. Ia seperti kehilangan kata-kata. Sesekali ia melirik ke arah kamar, berharap pintu itu terbuka dan Laras keluar seperti biasa. Tapi pintu itu tetap tertutup. Menjelang siang, Laras keluar dari kamar dengan koper di tangan. Ia mengenakan jilbab hitam polos, wajahnya tanpa riasan. Di tangan kirinya, ada satu amplop berisi surat. Dimas langsung berdiri. Laras, tolong dengarkan aku dulu. Laras menatapnya, tidak marah, tidak menangis, hanya kosong. Aku sudah cukup dengar dan lihat semuanya. Surat ini sudah aku siapkan. Isinya gugatan cerai. Aku nggak minta kamu balas luka yang kamu buat. Aku cuma ingin pergi dengan tenang, ucap Laras sambil meletakkan amplop itu di meja. Laras, aku salah. Tapi semua ini, aku gak pernah niat nyakitin kamu. Aku juga bingung. Semua kejadian ini. Bingung? Potong Laras. Kamu selingkuh sama orang yang aku anggap sahabat kecilku sendiri. Dan kamu bingung. Dimas tertunduk. Laras menarik koper pelan. Sampaikan ke Nisa, terima kasih. Dia bukan hanya merebut suamiku, tapi juga menghancurkan kenangan masa kecilku. Laras lalu keluar rumah. Dimas hanya bisa berdiri di ambang pintu, melihat punggung wanita yang selama ini selalu setia, kini pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah itu, Laras tinggal di rumah kontrakan kecil yang ia sewa di pinggiran kota. Ia kembali mengajar di taman kanak-kanak, meski butuh waktu untuk bisa tersenyum kembali di hadapan anak-anak. Malam-malamnya diisi dengan air mata, sholat panjang, dan istighfar tanpa henti. Ia merasa kosong. Rumah tangga yang ia bangun 7 tahun dengan cinta, kini hancur dalam hitungan hari. Dan luka itu datang bukan dari orang asing, tapi dari 2 orang yang paling ia percaya. Namun di tengah tangis dan kehancuran, Laras perlahan belajar berdiri kembali. Ia mengisi hari-harinya dengan kegiatan sosial, ikut komunitas pengajian ibu-ibu, dan mulai membuka jasa les membaca untuk anak-anak sekitar. Pelan-pelan, ia mulai menemukan makna hidup yang baru, bukan sebagai istri, tapi sebagai seorang perempuan yang tetap bisa bermanfaat meski tanpa gelar istri siapa. Sementara itu, kehidupan Dimas dan Nisa tidak seindah yang mereka bayangkan. Setelah kepergian Laras, Dimas menikahi Nisa secara diam-diam. Ia tidak mengundang siapapun, bahkan keluarganya sendiri menolak datang. Mereka malu. Apalagi kabar perselingkuhan mereka sudah tersebar luas di lingkungan sekitar. Nama baik keluarga Dimas ikut tercoreng. Nisa pun kehilangan pekerjaannya. Kantor tempat ia bekerja tidak ingin namanya tercemar oleh isu tak sedap. Sementara Dimas harus pindah ke cabang perusahaan lain, karena banyak rekan kerja yang tidak menghargainya lagi. Awalnya, mereka masih saling menguatkan. Tapi kebahagiaan palsu itu tidak bertahan lama. 3 bulan setelah menikah, Nisa mengalami keguguran. Kandungannya tidak kuat. Ia dirawat di rumah sakit selama seminggu. Dan dari hasil pemeriksaan, dokter menyatakan rahim Nisa mengalami kerusakan akibat kista yang tidak terdeteksi sejak lama. Kemungkinan ia tidak akan bisa hamil lagi. Dimas terpukul. Ia yang dulu mendambakan anak ini justru kehilangan 2 hal sekaligus. Istri yang setia dan harapan menjadi ayah. Hubungan mereka pun mulai retak. Nisa menjadi mudah marah, cemburuan, dan sering menyalahkan Dimas atas semua kejadian. Kamu pikir aku mau kayak gini? Aku juga korban. Teriak Nisa suatu malam saat mereka bertengkar hebat. Dimas hanya diam.
Ia mulai menyesali semua keputusan yang telah ia buat. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia mencoba menghubungi Laras, tapi nomor Laras sudah tidak aktif. Ia bahkan mengirim email, menulis surat tangan, tapi semuanya tak pernah berbalas. Dimas tahu, Laras telah benar-benar pergi. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Di tempat lain, Laras mulai membangun hidup barunya. Ia menyewa rumah kecil dekat masjid, hidup mandiri, dan aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering diminta jadi tutor mengaji anak-anak, mengajar ibu-ibu membaca Al-Quran, dan perlahan menjadi sosok yang disegani di lingkungan barunya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Pak Rino, seorang duda beranak satu yang juga aktif di komunitas masjid. Mereka sering bertemu dalam kegiatan bakti sosial dan pengajian. Pak Rino adalah guru SD, sederhana, ramah, dan sabar. Anaknya, Dava, baru berusia 5 tahun dan sangat menyukai Laras sejak pertemuan pertama. Bu Guru, aku boleh panggil ibu gak? Soalnya aku pengen punya ibu lagi, kata Dava dengan polos saat mereka sedang membuat kerajinan tangan. Laras hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Hubungan Laras dan Pak Rino berkembang pelan tapi pasti. Mereka tidak terburu-buru. Keduanya sama-sama pernah merasakan kehilangan. Tapi dari luka itulah mereka menemukan kesamaan. Ketulusan. Suatu malam, setelah selesai mengikuti kajian bersama, Pak Rino memberanikan diri untuk bicara. Laras, aku tahu kamu perempuan yang kuat. Kamu pernah jatuh, tapi bisa bangkit lagi. Aku gak bisa janjikan hidup mewah, tapi aku bisa janjikan ketulusan. Laras menunduk, air matanya mengalir. Hatinya yang selama ini ia jaga rapat, kini perlahan terbuka kembali. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana di masjid. Tak ada pesta mewah. Tak ada undangan berlimpah. Hanya doa, keluarga kecil, dan senyuman ikhlas. Dan 1 tahun setelah pernikahan itu, Allah menunjukkan kuasanya. Laras dinyatakan hamil. Air matanya tumpah di ruang praktik bidan, sementara Pak Rino memeluknya dengan bahagia. Dava, yang kini sudah duduk di bangku TK, berteriak, "Aku mau punya adik." Hari-hari berjalan pelan di lingkungan baru tempat Laras tinggal. Rumah kontrakan kecil itu jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sekelilingnya, suara burung dan adzan dari musola kecil jadi penanda waktu. Meski masih menata ulang kepingan hatinya yang remuk, Laras berusaha menjalani hari dengan tabah. Pagi hari, ia bangun lebih awal. Menyeduh teh hangat, menyapu halaman, lalu bersiap ke sekolah tempat ia kembali mengajar anak-anak TK. Meski kadang senyumnya terasa dipaksakan, anak-anak dengan polosnya memberi kehangatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Di balik pelukan kecil dan panggilan, "Bu Guru," Laras merasa ada harapan yang perlahan tumbuh kembali. Tapi setiap malam, saat semua sunyi, ia kembali mengingat rumah yang dulu ia rawat 7 tahun lamanya. Ia mengingat dapur kecilnya, suara Dimas memanggil dari ruang tamu, tawa-tawa kecil saat menonton film bersama, dan luka yang ditinggalkan oleh orang yang paling ia percaya. Ia bukan hanya kehilangan suami. Ia juga kehilangan teman kecil yang dulu ia anggap saudara. Dan itu lebih menyakitkan. Suatu malam, Laras membuka galeri foto di ponselnya. Jari-jarinya berhenti di satu gambar. Foto saat ulang tahun pernikahan kelima. Di sana ada Dimas, memegang kue dengan lilin menyala. Di sebelahnya, Laras tersenyum, dengan mata yang kini ia sadari sedang berusaha menyembunyikan air mata. Laras menghapus foto itu. Lalu membuka folder yang lain, foto anak-anak TK yang sedang mewarnai. Salah satunya adalah gambar masjid dengan warna pelangi. Laras tersenyum, lalu menutup ponsel dan mengambil Al-Quran kecil di rak. Ia membuka lembar demi lembar, membaca pelan, lalu berhenti di satu ayat yang membuat hatinya tergetar. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ia memejamkan mata, menggenggam erat mushaf itu, dan menangis pelan. Malam itu ia bersujud, memohon agar diberi kekuatan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk mengikhlaskan. Beberapa bulan setelah kepindahannya, nama Laras mulai dikenal di lingkungan baru. Selain mengajar TK,
Ia mulai menerima les privat mengaji dan membaca untuk anak-anak. Rumah kontrakan kecilnya perlahan jadi tempat yang ramai setiap sore. Ibu-ibu mulai berdatangan, menitipkan anak-anak mereka. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya bercerita tentang kehidupan rumah tangga mereka. Beberapa mengeluh tentang suami, ekonomi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Laras mendengarkan dengan sabar. Tak sekalipun ia menyinggung masa lalunya. Ia memilih menjadi pendengar yang baik. Namun satu hal yang tidak disangka, dari luka yang ia alami, justru ia jadi tempat banyak perempuan berlindung. Ia seperti diberikan kekuatan untuk jadi pelita, meski dirinya sendiri pernah berada dalam gelap. Di tempat lain, Dimas menjalani kehidupan yang tak lagi mudah. Setelah menikah dengan Nisa secara diam-diam, hubungan mereka jauh dari kata bahagia. Dimas mengira setelah menikah dengan wanita yang ia pilih diam-diam, hidupnya akan lebih tenang dan penuh cinta. Ternyata tidak. Nisa berubah. Ia menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan sering mencurigai Dimas. Setiap hari ada pertengkaran kecil, bahkan untuk hal-hal sepele. Puncaknya adalah ketika Nisa keguguran. Tangisnya tak henti. Ia menyalahkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Dimas mencoba menenangkan, tapi tidak berhasil. Beberapa hari setelah keguguran itu, mereka pergi ke rumah sakit untuk cek ulang. Dan dari hasil pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa kondisi rahim Nisa sangat lemah. Kemungkinan untuk hamil kembali sangat kecil. Nisa terpukul. Ia menangis semalaman, tak keluar kamar. Dimas hanya bisa terduduk di ruang tamu, memandangi dinding kosong dengan pikiran bercabang. Ia teringat Laras. Wajah lembut yang dulu selalu sabar, bahkan saat Dimas pulang kerja terlambat. Perempuan yang tak pernah menuntut, selalu ada, dan selalu memeluknya meski dalam keadaan lelah. Kini Laras sudah pergi. Pergi tanpa dendam, tanpa amarah. Pergi dengan luka, tapi kepala tegak. Dan yang kini bersamanya adalah perempuan yang dulu ia kejar dengan nafsu, bukan cinta. Satu malam, Dimas memberanikan diri membuka album foto lama di laptopnya. Ia melihat ulang video pernikahannya dengan Laras. Saat Laras berjalan menuju pelaminan dengan gamis putih dan senyum yang sangat tulus. Air mata Dimas jatuh. Ia mematikan laptop dan menutup wajahnya. "Maafkan aku, Ras," gumamnya pelan. Ia mencoba menghubungi Laras. Tapi nomor Laras sudah tidak aktif. Ia mencoba mengirim email, tak pernah dibalas. Ia bahkan pergi ke tempat kerja Laras yang lama, tapi guru-guru di sana hanya menggelengkan kepala. "Bu Laras pindah sejak lama." "Pak, kami juga tidak tahu kemana," ujar salah satu guru. Dimas pulang dengan langkah lunglai. Ia tahu, Laras benar-benar menghilang dari hidupnya. Suatu sore, saat Laras sedang mengajari anak-anak menulis huruf hijaiyah, seorang pria menghampiri pagar rumahnya. Ia mengenakan kemeja putih, membawa tas kecil, dan di tangannya ada anak kecil yang menggenggam erat. Anak itu tersenyum malu-malu saat melihat Laras. "Assalamualaikum, Bu. Ini rumahnya Bu Laras ya?" tanya pria itu sopan. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu?" "Saya Rino, guru SD di sini. Ini anak saya, namanya Dava. Tadi dia bilang dia mau belajar mengaji sama bu guru yang baik banget," katanya. Laras tersenyum, lalu mengajak mereka masuk. Hari itu jadi awal pertemuan yang mengubah hidup Laras. Pak Rino adalah duda. Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Ia membesarkan Dava seorang diri sambil tetap mengajar di sekolah dasar. Sosoknya sederhana, tutur katanya lembut, dan senyumnya menenangkan. Setiap sore, Dava mulai rutin belajar di rumah Laras. Anak itu cepat akrab dan sering menggambar bersama teman-teman les lainnya. Tapi dari semua anak, Dava paling suka duduk di dekat Laras. "Bu Guru, kalau aku udah bisa ngaji, Bu Guru seneng gak?" tanya Dava suatu sore. "Tentu, Dava. Bu Guru akan sangat senang," jawab Laras sambil mengelus kepala anak itu. "Kalau gitu, boleh gak aku panggil ibu?" Laras terdiam. Hatinya bergetar. Ia menatap wajah polos anak itu, lalu menahan tangis. "Boleh, Nak, boleh banget." Hubungan Laras dan Pak Rino berjalan pelan tapi penuh kehangatan. Tak ada janji manis.
Tak ada kata-kata besar. Hanya saling bantu, saling menguatkan. Pak Rino sering membantu Laras membawa buku les ke rumah. Laras pun kadang mengantarkan Dava saat Pak Rino sedang rapat guru. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik. Tapi Laras tidak peduli. Ia tahu, jika niatnya baik, maka Allah akan menjaga. Dan benar saja. Pada suatu malam, Pak Rino mengajak Laras bicara di teras rumahnya. Laras, aku tahu kamu perempuan yang terluka. Tapi aku juga tahu kamu perempuan yang kuat. Aku nggak bisa janji hidup enak. Tapi aku bisa janji hidup yang jujur. Laras tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Inilah jawaban dari doa-doa yang dulu ia panjatkan di tengah tangis. Jawaban yang datang bukan dalam bentuk balas dendam, tapi dalam bentuk pengganti yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana di masjid lingkungan. Tanpa pesta besar, hanya dihadiri keluarga dekat, guru-guru sekolah, dan tetangga yang selama ini dekat dengan Laras. Dava tampak sangat bahagia. Ia menggandeng tangan Laras dan berkata, "Sekarang aku punya ibu sungguhan." Laras memeluk anak itu. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Laras. Udara terasa hangat dan tenang, seperti memberi isyarat bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Di dapur kecil, Laras tengah mengaduk adonan kue untuk Dava. Perutnya yang mulai membuncit membuat geraknya sedikit lambat, tapi senyumnya tetap lebar. "Bu, aku mau bawa kuenya ke sekolah ya. Mau traktir teman-teman karena mau jadi kakak," teriak Dava dari ruang tamu. Laras tertawa kecil. "Boleh, tapi nanti ya, tunggu kuenya dingin dulu." Tak lama, Pak Rino datang dari halaman, membawa setumpuk sayur dari warung dekat rumah. Ia meletakkan belanjaan di meja dan mencium kening Laras. "Perut kamu makin besar ya, sayang. Anak kita pasti aktif banget di dalam sana," ucap Rino sambil menatap lembut. Laras hanya tersenyum, menahan haru. Ia tak pernah membayangkan bisa mengalami momen seperti ini, dikelilingi cinta yang jujur, rumah yang hangat, dan tawa anak-anak yang tulus. Namun di balik kebahagiaan itu, Laras tak pernah lupa luka yang dulu ia tanggung sendiri. Ia tahu, jalan hidup manusia bisa berubah dalam sekejap. Seperti awan yang tampak cerah, lalu tiba-tiba berubah mendung. Di tempat lain, Dimas duduk di depan sebuah warung kopi kecil. Wajahnya kusut, rambut tak terurus, dan pakaian kerjanya terlihat lusuh. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya, karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami pemangkasan besar-besaran. Tanpa tabungan yang cukup dan tanpa dukungan keluarga, hidup Dimas berubah drastis. Sejak pernikahannya dengan Nisa mulai retak, segalanya terasa salah. Mereka sering bertengkar, kadang hanya karena masalah kecil seperti makan malam yang terlambat atau rumah yang berantakan. Nisa yang dulu tampil anggun, kini lebih sering marah dan mengeluh. "Kamu tuh lelaki gak berguna. Gaji gak seberapa. Kerja gak jelas, anak gak ada," teriak Nisa suatu malam saat mereka bertengkar hebat. Dimas hanya diam. Ia sudah lelah membela diri. Hidupnya sudah terlalu berantakan. Beberapa hari kemudian, Nisa pergi dari rumah. Ia hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan, "Aku butuh hidup yang lebih dari ini. Jangan cari aku." Dimas terduduk di ruang tamu rumah kontrakan mereka. Ia menatap langit-langit, mencoba menahan air mata. Tapi tubuhnya lemas. Ia menyadari bahwa kini ia benar-benar sendiri. Ditinggalkan Laras karena pengkhianatannya sendiri. Dan kini ditinggalkan Nisa yang dulu ia bela mati-matian. Tak ada yang tersisa. Rumah itu kosong. Hanya suara jam dinding yang menemaninya malam itu. Waktu terus berjalan. Laras kini memasuki usia kehamilan 9 bulan. Ia semakin sibuk menyiapkan perlengkapan bayi. Pak Rino bahkan membangun kamar kecil di samping kamar utama untuk calon buah hati mereka. Setiap malam, Dava duduk di samping perut Laras dan berbicara dengan adiknya. "Adik, ayo cepat keluar ya. Aku udah siap jadi kakak." Laras hanya tertawa dan mengelus rambut Dava. Tangannya yang dulu gemetar karena luka, kini kuat kembali karena cinta. Ia tak lagi merasa takut ditinggalkan. Ia tak lagi merasa harus membuktikan diri. Karena ia tahu,
kebahagiaan tak perlu dicari terlalu jauh. Kadang, ia datang setelah kita berani melepaskan yang tak pantas dipertahankan. Suatu siang, saat Laras sedang berjalan ke toko kain untuk membeli bahan popok, ia bertemu seseorang di jalan. Seorang wanita. Langsing. Wajahnya tirus, tapi pucat. Pakaiannya sederhana, tidak seperti dulu. Dan di matanya, ada gurat kelelahan. Nisa. Laras berdiri terpaku. Wanita itu menoleh, dan wajahnya langsung berubah. Laras, ucapnya pelan. Mereka berdiri dalam diam. Hanya suara kendaraan yang lewat yang memecah keheningan. Nisa mendekat, lalu menunduk. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku gak pantas. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel. Laras menatapnya lama. Ia ingin marah. Ia ingin berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Tapi saat melihat mata Nisa, ia melihat perempuan yang rapuh. Yang tersesat dan kini kehilangan arah. Aku sudah maafin kamu, Nis. Lama, jawab Laras pelan. Nisa meneteskan air mata. Ia duduk di trotoar, memegangi wajahnya. Laras ikut duduk di sebelahnya. Dua perempuan yang dulu sahabat, lalu jadi lawan, kini duduk berdampingan lagi, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama manusia yang sama-sama pernah terluka. Malam itu, Laras menceritakan pertemuannya pada Pak Rino. Suaminya mendengarkan dengan sabar, lalu menggenggam tangan Laras. Kamu memang perempuan yang luar biasa. Gak semua orang bisa memaafkan seperti kamu. Laras hanya tersenyum. Ia tahu, maaf bukan soal melupakan, tapi soal memilih untuk tidak menyimpan racun di hati. Beberapa minggu kemudian, Laras melahirkan seorang bayi perempuan. Proses persalinannya berjalan lancar. Tangisan pertama si kecil menggema di ruang bersalin, membuat semua orang di dalamnya menangis haru. Pak Rino memeluk Laras. Dava ikut berdiri di samping tempat tidur sambil mengintip wajah adiknya. Namanya siapa, Bu? Tanya Dava. Laras menatap mata suaminya. Lalu berkata, namanya Najwa. Cahaya dari Allah yang datang setelah gelap panjang. Hari itu jadi hari paling bahagia dalam hidup Laras. Beberapa bulan kemudian, Laras mengirimkan satu foto ke nomor lama Dimas. Foto itu adalah potret keluarga kecilnya. Laras, Pak Rino, Dava, dan Najwa. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih, karena pernah meninggalkanku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menemukan keluarga yang sebenarnya." Tak ada balasan. Tapi Laras tahu, pesan itu pasti terbaca. Dan mungkin, di sebuah rumah sepi di sudut kota, seseorang sedang memandangi foto itu sambil menyesali segalanya. Namun penyesalan tak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang telah dibuat. Langit sore terlihat kelabu saat Dimas berjalan menyusuri trotoar yang basah karena hujan gerimis. Jaket lusuh yang ia kenakan tak cukup melindungi tubuhnya dari dingin yang menusuk. Ia baru saja pulang dari kantor dinas sosial. Tempatnya mengajukan permohonan bantuan karena sudah 2 bulan tak sanggup membayar sewa rumah kontrakan yang dulu ia tempati bersama Nisa. Namun kini rumah itu kosong. Nisa sudah pergi tanpa kabar. Barang-barang yang dulu mereka beli bersama dijual satu persatu. Dimas hidup sendirian, tidur di lantai rumah kontrakan yang hampir ambruk, dengan nasi bungkus seadanya. Setiap malam, ia menatap atap yang bocor dan mendengarkan suara hujan jatuh ke ember-ember penampung air yang ia letakkan di sana-sini. Pikirannya selalu kembali ke masa lalu. Pada wajah Laras yang penuh sabar, senyumnya yang tulus saat menyuguhkan teh, dan matanya yang diam-diam menyimpan luka saat ia diamati tanpa bicara. Ia menyesal. Tapi semua itu terlambat. Sementara itu, kehidupan Laras kini sangat berbeda. Pagi-pagi, ia menyusui Najwa sambil tersenyum melihat Dava bermain balok warna-warni. Pak Rino biasanya sibuk mempersiapkan materi mengajar di SD, tapi tetap menyempatkan waktu mencium kening Laras sebelum berangkat. Doain ayah kerja lancar. Ya, sayang, ucap Rino sambil mengelus pipi Najwa. Iya, ayah, semoga dapat banyak rezeki, sahut Dava. Suasana rumah mereka sederhana, tapi penuh cinta. Laras yang dulu harus menelan pahitnya pengkhianatan, kini mendapat kehidupan yang jauh lebih utuh. Ia tidak hanya mendapatkan suami yang jujur dan penyayang, tapi juga anak-anak yang membawa cahaya dalam hidupnya.
Tak hanya itu, usaha les dan bimbingan mengaji di rumahnya makin ramai. Banyak ibu-ibu yang menitipkan anak-anak mereka untuk belajar mengaji dan membaca. Rumah kontrakan yang dulu sepi, kini jadi pusat pembelajaran kecil yang hidup. Suatu hari, saat Laras selesai mengajar, seorang tetangga datang membawa kabar mengejutkan. "Bu Laras, tadi saya lewat dekat pasar lama. Saya lihat Dimas di sana. Dia duduk di trotoar, kayak orang linglung. Saya yakin itu dia. Apa ibu gak mau jenguk?" Laras terdiam. Sudah hampir 2 tahun ia tak mendengar kabar tentang Dimas secara langsung. Terakhir, ia hanya mengirim satu foto keluarga kecilnya sebagai tanda penutup semua cerita masa lalu. Kini, kabar itu datang lagi. Dan entah kenapa, hati kecilnya menggerakkan langkahnya untuk pergi melihat sendiri. Sore itu, Laras ditemani Pak Rino pergi ke pasar lama. Mereka berjalan menyusuri jalanan sempit di antara lapak-lapak kosong. Dan benar saja, di pojok trotoar, duduk seorang pria dengan wajah kusam, rambut berantakan, dan pakaian lusuh. Di sampingnya ada kantong plastik berisi roti sisa dan botol air mineral. Itu Dimas. Laras menahan napas. Ia tak menyangka pria yang dulu begitu rapi, yang dulu ia sebut suami, kini berubah menjadi sosok yang hampir tak dikenali. Pak Rino mendekat, memberi sapaan pelan. "Mas Dimas." Dimas menoleh perlahan. Matanya sembab, tapi masih mengenali wajah Laras yang berdiri di belakang Rino. "Laras," ucapnya lirih. Laras mengangguk. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya menatap dengan rasa iba. Bukan karena masih cinta, tapi karena ia tahu, inilah bentuk paling menyedihkan dari sebuah balasan kehidupan. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Laras pelan. Dimas menggeleng pelan. "Aku kehilangan semuanya, Ras. Nisa pergi. Pekerjaan hilang. Rumah hampir disita. Aku nggak punya siapa-siapa." Laras menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan saatnya mengungkit masa lalu. Ia membuka dompet, mengeluarkan sejumlah uang, dan memberikannya kepada Dimas. "Ini untuk makan. Cari tempat yang lebih layak, dan tolong jaga dirimu baik-baik." Dimas menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ia menangis. "Kamu masih sebaik itu. Padahal aku sudah hancurkan hidupmu." Laras menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Yang menghancurkan hidupku bukan kamu, tapi kesalahan yang kamu pilih sendiri." Ia lalu berpaling dan berjalan pergi bersama Pak Rino. Di belakang mereka, Dimas masih terduduk, memeluk uang yang diberikan Laras, seolah memeluk sisa-sisa kebaikan yang dulu ia buang dengan tangannya sendiri. Malam harinya, Laras duduk di ruang tamu sambil memandangi Najwa yang tertidur di gendongannya. Dava sudah lebih dulu lelap di kamar. Pak Rino duduk di sampingnya, membacakan zikir sebelum tidur. "Masih kepikiran Dimas?" tanya Rino lembut. Laras mengangguk. "Aku gak pernah benci dia. Tapi aku juga gak ingin kembali ke masa itu. Aku cuma kasihan." Pak Rino mengelus tangan istrinya. "Kamu tidak harus kembali untuk menunjukkan bahwa kamu sudah memaafkan. Cukup dengan mendoakan. Itu lebih kuat dari kata-kata." Laras tersenyum. Ia tahu, suaminya benar. Dan malam itu, dalam doanya yang paling sunyi, Laras menyelipkan nama seseorang yang dulu melukainya paling dalam. "Ya Allah, ampuni ia yang pernah membuatku menangis. Lapangkan jalannya. Jangan balas dengan murka. Tapi tuntun ia kembali ke jalan MU." Waktu terus berjalan. Najwa tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Dava menjadi kakak yang penyayang dan melindungi. Rumah Laras makin ramai dengan kegiatan positif, dan Pak Rino mendapat penghargaan sebagai guru inspiratif dari Kementerian Pendidikan setempat. Sementara itu, kabar tentang Dimas datang lagi, kali ini dari seorang tukang parkir yang mengenalnya. "Mas Dimas sekarang kerja di masjid jadi penjaga malam, Bu. Katanya dia sering nangis kalau dengar adzan. Mungkin hatinya udah berubah." Laras tersenyum mendengar itu. Ia tidak menanggapi lebih lanjut. Tapi dalam hatinya, ia tahu, balasan Allah memang tak selalu berupa penderitaan. Kadang, balasan itu datang dalam bentuk keheningan yang menyentuh hati, dalam bentuk kehilangan yang menyadarkan, dan dalam bentuk sepi yang menuntun kembali. Dan kini Laras tahu, semua rasa sakit yang dulu ia telan sendiri,
ternyata bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk mempersiapkannya berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan halaman rumah saat Laras membuka pintu depan. Ia berdiri beberapa saat sambil menarik napas dalam-dalam. Udara segar dan sejuk menyapa wajahnya. Di dalam rumah, Najwa tengah bermain dengan balok warna-warni, sementara Dava baru saja selesai sarapan. Pak Rino sedang melipat sajadah di ruang tengah setelah sholat duha. Sejak menikah, rumah mereka memang tak pernah jauh dari lantunan ayat suci. Laras berusaha menciptakan suasana yang menenangkan bagi anak-anaknya, jauh dari rasa takut dan tekanan yang dulu sempat menjadi bagian dari hidupnya. Hari ini adalah hari istimewa. Laras akan menerima penghargaan dari pemerintah daerah sebagai sosok inspiratif di bidang pendidikan anak usia dini. Namanya makin dikenal, bukan karena kisah masa lalunya, tapi karena dedikasinya yang terus mengakar di tengah masyarakat. Pak Rino mengantar Laras dan anak-anak menuju gedung serbaguna tempat acara penghargaan diselenggarakan. Wajah Laras tampak tenang. Ia mengenakan gamis biru langit dengan jilbab putih lembut. Najwa digendong dalam pelukannya, sementara Dava menggenggam tangan kanan ibunya. Sesampainya di sana, sambutan hangat datang dari para guru, wali murid, dan tokoh masyarakat. Semua memberikan selamat dengan senyum yang tulus. Di tengah acara, saat Laras maju ke panggung untuk menerima penghargaan, suasana hening. Ia berdiri di depan mikrofon, menggenggam piagam dengan kedua tangan. Suara Laras terdengar jelas dan lembut. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya perempuan biasa yang pernah jatuh, pernah disakiti, pernah merasa dunia ini tidak adil. Tapi Allah, lewat caranya yang misterius, menunjukkan bahwa setiap luka bisa menjadi pintu menuju cahaya. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya memilih untuk tidak membalas luka dengan kebencian. Semua hadirin terdiam. Beberapa orang menunduk, beberapa meneteskan air mata. Terima kasih untuk suami saya, Rino, untuk Dava dan Najwa, dan untuk semua perempuan di luar sana yang pernah merasa sendirian. Kalian tidak sendirian. Doa kalian didengar. Air mata kalian tidak sia-sia. Tepuk tangan menggema. Laras menunduk hormat, lalu kembali ke tempat duduknya dengan senyum damai. Beberapa hari setelah acara itu, Laras kembali ke rutinitasnya. Mengajar anak-anak TK, memberi les membaca dan mengaji, serta mengurus keluarga kecilnya. Namun pagi itu berbeda. Saat ia sedang menyapu halaman, Pak Rino datang sambil membawa surat pos berwarna coklat. Sayang, ini ada surat buat kamu, ucapnya sambil menyerahkan amplop itu. Laras membukanya perlahan. Di dalamnya ada satu lembar kertas tulisan tangan. Tulisan itu sangat ia kenali. Tulisan Dimas. Assalamualaikum, Laras. Mungkin ini surat terakhir yang pernah aku tulis untukmu. Aku tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf dengan benar. Tapi sejak pertemuan terakhir kita, aku terus memikirkan ucapanmu. Kamu benar. Yang menghancurkan bukan siapa-siapa, tapi pilihan burukku sendiri. Laras, aku kini tinggal di masjid tua, menjaga kebersihan dan adzan setiap waktu. Aku tidak punya banyak, tapi aku mulai merasa damai. Bukan karena aku melupakan masa lalu, tapi karena aku belajar menerimanya. Doa-doamu membuatku masih bisa berdiri hari ini. Terima kasih, Laras. Maaf, dan semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Dimas. Laras menatap surat itu lama. Tidak ada air mata. Tidak ada sesak. Hanya perasaan tenang. Ia melipat surat itu rapi, lalu menyimpannya di laci kecil dalam kamar. Malam harinya, Laras duduk di teras bersama Pak Rino. Bintang-bintang berkelip di langit, dan suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Dimas kirim surat, kata Laras pelan. Rino menoleh. Apa yang kamu rasakan? Laras menarik napas dalam-dalam. Aku merasa, semuanya sudah kembali ke tempatnya. Dia sudah temukan jalannya. Aku pun sudah menemukan jalanku. Dan mungkin, memang ini cara Allah menegakkan keadilan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan pelajaran. Pak Rino menggenggam tangan istrinya. Kamu tahu, sayang, kamu tidak menang karena kamu membalas. Kamu menang karena kamu memilih untuk melepaskan.
Laras tersenyum. Ia memandang langit. Dalam hatinya, ia tahu, semua rasa sakit, pengkhianatan, air mata, dan perjuangan yang ia lalui, tidak pernah sia-sia. Dan kini, ia tak hanya menjadi istri dan ibu. Ia menjadi perempuan yang menemukan dirinya sendiri kembali. Yang berdiri bukan karena disokong orang lain, tapi karena keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Beberapa bulan berlalu. Dimas meninggal dunia karena serangan jantung saat hendak berangkat subuh ke masjid. Warga mengenalnya sebagai penjaga masjid yang baik dan rajin. Mereka semua membantu mengurus jenazahnya dan memakamkannya di pemakaman sederhana di belakang masjid. Kabar itu sampai ke Laras dari salah satu pengurus masjid. Laras tidak hadir ke pemakaman. Tapi malam itu, ia membacakan Yasin untuk almarhum. Air matanya menetes, bukan karena cinta, tapi karena ia tahu, seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya, kini telah kembali kepada Sang Pencipta. Najwa tertidur di pangkuannya malam itu, sementara Dava menggambar masjid kecil di kertas gambarnya. Pak Rino menutup Al-Quran dan menatap Laras. "Kamu baik-baik aja?" Laras mengangguk. "Aku lebih dari baik." Ia memeluk anak-anaknya, lalu memandang wajah suaminya. Dalam hatinya ia tahu, ini adalah rumah yang sebenarnya. Tempat ia dicintai, dan mencintai dengan utuh. Tempat ia bisa menangis tanpa takut dihakimi. Tempat ia bisa mengajar, mendidik, dan tetap menjadi dirinya sendiri. Dan dalam rumah itu, tak ada lagi ruang untuk luka lama. Hanya ruang untuk cinta, dan harapan yang tak pernah mati. Setelah kepergian Dimas untuk selama-lamanya, hidup Laras semakin tenang. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, tak ada lagi luka yang belum sembuh. Semua sudah berakhir, dengan cara yang tidak diduga, tapi layak untuk disebut adil. Hari-hari Laras kini dipenuhi tawa Najwa dan Dava yang makin akrab seperti saudara kandung. Najwa sudah bisa berjalan meski masih sesekali terjatuh. Dava dengan sigap memegang tangan adiknya setiap kali gadis kecil itu mencoba melangkah. "Jangan jatuh, Najwa. Dava jagain, kok," ucapnya setiap hari. Laras selalu tersenyum melihat keduanya. Rumah kecil mereka yang dulu sunyi kini selalu hidup. Di pagi hari, ada suara tawa dan suara canda. Siang hari, rumah dipenuhi anak-anak yang datang untuk les. Dan malam hari, rumah itu diisi dengan doa, sholawat, dan ayat-ayat Al-Quran. Pak Rino, suami yang dulu datang tanpa Laras duga, kini menjadi imam sejati. Ia tak hanya menuntun dalam sholat, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia tak pernah menuntut, tak pernah mengungkit masa lalu. Ia mencintai Laras sepenuhnya, termasuk dengan luka-lukanya yang dulu sempat membekas. Pada suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Laras duduk di teras sambil memangku Najwa. Lampu-lampu jalan menyala temaram. Angin malam membawa aroma tanah basah yang khas. Di dalam rumah, Dava sedang tidur pulas, kelelahan setelah ikut lomba mewarnai di sekolahnya. Pak Rino duduk di samping Laras, membawa 2 cangkir jahe hangat. "Aku masih sering kepikiran sesuatu," ujar Laras tiba-tiba. Pak Rino menoleh lembut. "Apa itu?" "Dulu aku pernah berdoa supaya Allah menyelamatkanku dari hidup yang pura-pura bahagia. Tapi aku gak pernah tahu kalau jawaban dari doa itu adalah luka sebesar itu. Dan sekarang aku sadar, ternyata aku tidak benar-benar hancur. Aku cuma diarahkan untuk hidup yang lebih pantas." Pak Rino menggenggam tangan istrinya. "Allah memang tidak selalu beri apa yang kita mau, tapi Dia beri apa yang kita butuh." Laras tersenyum. Ia menatap Najwa yang sudah terlelap di pelukannya. "Dulu aku pikir hidupku selesai waktu ditinggal Dimas dan dikhianati Nisa. Tapi ternyata, hidupku justru dimulai dari sana." Malam itu mereka berdua tidak banyak bicara lagi. Hanya duduk bersama dalam diam yang damai. Dan dalam diam itu, Laras merasa, inilah jawaban dari semua tangis yang dulu ia simpan dalam sujud. Waktu terus berjalan. Najwa kini berusia 5 tahun. Rambutnya panjang dan bergelombang. Wajahnya mirip sekali dengan Laras waktu kecil. Dava tumbuh menjadi anak lelaki yang bijak dan rajin. Ia selalu menyuapi adiknya saat sarapan dan membantu Laras menata meja makan. Ia juga mulai ikut ayahnya mengajar di musola kecil untuk anak-anak lelaki di kampung. Setiap hari Minggu,
Laras mengadakan majelis kecil untuk ibu-ibu. Mereka mengaji bersama, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Banyak dari mereka yang dulunya adalah korban kekerasan rumah tangga, korban ditinggal suami, bahkan ada yang mengalami perceraian. Tapi di bawah bimbingan Laras, mereka semua tumbuh jadi perempuan yang kuat dan percaya diri. Laras bukan hanya seorang istri atau ibu. Ia kini dikenal sebagai guru kehidupan. Orang-orang memanggilnya Bu Laras, bukan hanya karena ia mengajar, tapi karena nasihat-nasihatnya selalu menenangkan dan menyejukkan. Pada suatu sore, Laras mendapat undangan untuk menjadi pembicara di sebuah seminar perempuan di kota besar. Acara itu mengundang ratusan peserta dari berbagai daerah. Tema yang diangkat adalah perempuan yang bangkit dari luka. Awalnya Laras ragu, tapi setelah berdiskusi dengan Pak Rino dan Dava, ia akhirnya menerima. Ia tahu, mungkin ini cara Allah memintanya untuk membagikan kisah hidupnya bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Saat tiba di acara itu, Laras mengenakan gamis putih dan kerudung abu lembut. Ia berjalan menuju podium dengan tenang. Para peserta terdiam, menunggu ceritanya. Laras membuka pembicaraan dengan suara lembut. Saya tidak akan menceritakan kisah tentang wanita sempurna. Karena saya bukan itu. Saya adalah perempuan biasa, yang pernah sangat mencintai, lalu sangat dikhianati. Saya pernah bangun setiap pagi dengan hati yang kosong dan mata sembab, karena semalaman menangis. Saya pernah memohon dalam sujud agar Allah segera mengambil nyawa saya, karena rasanya lebih mudah mati daripada hidup dengan luka seperti itu. Semua peserta terdiam. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Tapi Allah tidak menjawab doaku dengan kematian. Ia jawab dengan kehidupan baru. Ia hancurkan dunia lamaku, agar aku membangun dunia yang baru. Dan dari sana, aku belajar bahwa perempuan kuat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang tetap bisa berdiri meski hatinya hancur berkali-kali. Tepuk tangan menggema. Laras menunduk, mengucap syukur dalam hati. Sepulang dari acara itu, Laras disambut dengan pelukan hangat dari Najwa dan Dava. Bu, aku bangga banget sama ibu, ucap Dava sambil memeluk Laras erat. Najwa juga ikut memeluk kaki ibunya. Laras mengangkat putrinya dan mencium keningnya. Ayah tadi nonton live-nya loh, Bu, kata Pak Rino sambil tersenyum. Bagus gak? Tanya Laras pelan. Pak Rino menggenggam tangan istrinya. Itu bukan bagus. Itu menginspirasi. Kamu bukan cuma bangkit dari luka. Kamu berubah jadi cahaya untuk orang lain. Hari-hari Laras kini penuh dengan kebahagiaan yang ia rasa utuh. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena ia telah berdamai dengan masa lalu. Ia tidak lagi menyesali pernikahan pertamanya. Ia tidak lagi menyimpan marah untuk Dimas atau Nisa. Ia tidak lagi bertanya, kenapa harus aku? Karena semua itu sudah dijawab dengan indah oleh waktu. Ia kini punya keluarga yang mencintainya apa adanya. Ia punya anak-anak yang menghargainya. Ia punya suami yang tak hanya setia tapi juga sabar dalam segala keadaan. Dan yang terpenting, ia punya dirinya sendiri, yang kini telah utuh kembali. Suatu malam, Laras menulis di buku hariannya. Ia tak pernah meninggalkan kebiasaan itu. Dalam cahaya lampu tidur, ia menulis dengan tinta biru. Aku dulu perempuan yang tertinggal. Aku dulu perempuan yang ditinggalkan. Tapi kini, aku perempuan yang dipilih Allah untuk menunjukkan bahwa luka bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang jauh lebih indah. Terima kasih ya Allah, karena Engkau tidak kabulkan doaku saat aku minta mati. Tapi Engkau kabulkan doaku dengan kehidupan yang lebih baik. Ia menutup bukunya, meniup lilin kecil di samping ranjang, lalu tidur dengan hati yang utuh, dan senyum yang tidak lagi palsu.